Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah seluruh siswa sudah masuk dalam Google Meet ini? Sepertinya sudah Bu. Oke, saya presensi dulu ya. Pak Yurobiatun Nikmah, Hadir Bu. Afina Hasna, Hadir Bu. Ilma Syafitri, Hadir Bu. Nurahmawati, Hadir Bu. Lela Arta, Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu terlebih dahulu memberikan suatu informasi. Jadi pembelajaran kali ini Ibu harapkan semua siswa aktif dalam pembelajaran, yaitu dengan merespon setiap instruksi dari guru. Nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan selama pembelajaran berlangsung, dan guru akan memanggil siswa secara acak untuk menjawabnya. Dijawab sebisanya saja ya, dan jangan malu-malu atau takut salah dalam menjawab. Jadi diharapkan seluruh siswa untuk memperhatikan setiap instruksi dari guru. Dapat dipahami anak-anak? Dapat Bu. Baik Bu. Oke, jadi dari sekarang siapkan buku dan pensil untuk mencatat setiap informasi yang kalian dapatkan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ya. Nantinya di akhir pembelajaran ini akan dikumpulkan dan akan saya masukkan sebagai nilai refleksi. Oke, apakah ada pertanyaan dari informasi ini? Ada Bu. Oke, jika tidak ada, kita lanjut masuk ke pembelajarannya. Saya siapkan PPT-nya. Oke, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah Bu. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi trigonometri, melanjutkan pertemuan yang minggu lalu ya. Pada pertemuan kali ini, kompetisi dasarnya adalah menjeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Untuk indikator yang akan dicapai adalah yang pertama, menentukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut berbagai kuadran. Yang kedua, menentukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Dan tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran, dan peserta didik mampu menentukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Pada pertemuan kali ini kita hanya terfokus pada indikator yang pertama saja dan tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita akan mereview terlebih dahulu ya materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat kita minggu lalu membicarakan tentang apa? Izin menjawab Bu. Oke, silahkan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai rasio atau perbandingan trigonometri seperti sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotan pada segitiga siku. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya. Yang lain apa masih ingat? Oke, jadi agar menyeluruh, untuk langkah pertama ini kita akan mengingat terlebih dahulu materi yang minggu lalu ya. Oke, perhatikan gambar ini. Terlihat gambarnya ya? Lihat Bu. Oke, pada gambar ini terdapat segitiga siku-siku dengan besar sudut A, theta. Apakah ada yang masih ingat bagaimana cara mencari nilai sin theta? Saya Bu, izin menjawab. Oke, silakan Afina. Jadi nilai sin theta pada segitiga siku itu adalah perbandingan panjang sisi depan dengan sisi miring. Nah, jadi rumusnya sin theta itu sama dengan depan per miring. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya. Ternyata masih ingat. Itu untuk sin theta. Bagaimana dengan nilai-nilai trigonometri yang lain? Apakah ada yang bisa menjawab? Mungkin untuk cos theta. Ada yang masih ingat cos theta bagaimana perbandingannya? Wahyu mungkin? Baik Bu. Semenjak ya Bu, jadi kalau untuk cos theta itu perbandingan panjang sisi samping dengan sisi miring Bu. Jadi cos theta itu samping dibagi miring, itu Bu.
Oke, bagaimana dengan tan theta? Ilma mungkin bisa menjawab? Jadi kalau dari melihat tan theta itu depan per samping Bu. Oke, depan per samping. Apakah masih ingat kebalikan dari tan theta? Ilma? Bagaimana Bu? Kebalikan dari tangan. Apakah masih ingat? Masih Bu. Ya, apa ya? Jadi kebalikannya tangan tuh kotangan. Oke. Bagaimana perbandingan kotangan? Jadi perbandingannya itu samping per depan Bu. Oke, benar sekali. Itu yang tadi yang menjawab kos. Mungkin ingat juga apa kebalikan dari kos? Nikmah? Nggih Bu, ingat Bu. Kebalikan dari cos theta itu secant theta Bu. Yaitu Ya, miring benar. per samping. Oke, bagus sekali. Tinggal satu ya, tinggal satu nilai yang belum tersebutkan. Kosekan, ada yang tahu? Afina mungkin? Dari kosekan theta itu sama dengan miring per depan Bu. Oke, bagus sekali ya. Oke, benar sekali ya. Jadi itu adalah sedikit rangkuman materi minggu lalu yang akan kita jadikan landasan untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Oke, karena kalian sudah ingat, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini ada gambar ya, terlihat gambarnya. Terlihat Bu. Perhatikan gambar di samping ini ya. Gambar ini adalah suatu lingkaran pada diagram kartesius dengan jari-jari R. R-nya itu adalah garis OP, di mana O itu pada titik 0,0 dan P titik X, Y. X, Y ini di sebelah titik di lingkaran, di keliling lingkarannya ya. Oke, dan di sana juga ada satu sudut alfa. Oke, sesuai dengan materi pada minggu lalu, dapatkah kalian merefleksikan materi itu untuk mencari nilai-nilai trigonometri pada gambar tersebut? Misal sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan sebagainya. Apakah ada yang bisa? Sin alfa mungkin? Saya Bu. Oke, silakan Afina. Jadi sin alfa itu tadi kan samping per miring. Dari gambar tersebut jadi Y per R Bu. Panjang Y per R. Panjang sisi Y per panjang Oke. sisi R. Oke, saya benarkan ya, depan per miring. Bukan samping per miring. Ya, Y per R, benar. Oke, untuk yang kedua mungkin cos theta, cos alfa. Ilma mungkin? X per R Bu. Oke, X per R. Untuk yang tan alfa? Wahyu mungkin bisa menjawab? Tan alfa itu depan per samping dari per X. Oke, benar ya, Y per X. Jadi untuk nilai-nilai trigonometri yang lainnya itu kan kebalikan. Untuk sek itu kebalikan dari cos, untuk kosekan itu kebalikan dari sin, dan untuk kotan itu kebalikan dari tan. Jadi pastinya kalian saat tahu mengetahui nilai dari ketiga trigonometri ini dulu, sin, cos, dan tan, kalian juga akan mengetahui kebalikannya. Jadi benar ya. Oke, kita lanjut. Apakah kalian ingat sebelumnya Ibu pernah mengatakan kata-kata kuadran? Apakah kalian tahu apa itu kuadran? Jadi ini adalah gambaran dari kuadran. Coba simpulkan dengan bahasa kalian sendiri apa itu yang dimaksud dengan kuadran. Oke, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Saya setuju menjawab. Oke, silahkan. Yaitu kuadran adalah seperempat bagian dari lingkaran karena dalam gambar tersebut terlihat lingkarannya terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Itu berarti satu kuadrannya adalah seperempat bagian dari lingkaran tersebut. Begitu Bu. Oke, bagaimana menurut yang lain? Apakah ada yang berbeda pendapat? Saya setuju Bu. Saya juga setuju Bu dengan pendapatnya Wahyu. Setuju, Bu. Oke, berarti sudah setuju semuanya ya. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Jadi jawaban sementara itu kuadran adalah seperempat bagian dari lingkaran. Bagaimana kalau gambarnya bukan lingkaran? Bagaimana gambarnya? Itu persegi atau persegi panjang? Contohnya seperti ini. Apakah berubah pengertian dari kuadrannya? Iya berubah Bu. Oke, berubah seperti apa? Jadi
Pengertiannya akan berubah menjadi kuadran adalah seperempat bagian dari persegi panjang yang tergambar pada diagram kartesius. Oke. Itu jawaban kedua ya. Jadi tadi bilangnya seperempat lingkaran. Kalau lingkarannya diganti persegi panjang, berarti ya seperempat persegi panjang. Kalau dari yang lain jadi nanti berubah yang lain lagi. Oke, kita cari dulu pengertiannya secara umum. Kalau gambarnya seperti ini, apakah masih tetap seperempat bagian dari gambar? Apakah tetap atau berubah pengertiannya? Bagaimana menurut kalian? Menurut saya tidak, Bu. Jadi pengertiannya akan berubah lagi, tetapi saya belum menemukan bagaimana pengertiannya secara umumnya, Bu. Dan saya masih agak ragu untuk menunjukkan daerah kuadrannya. Oke, bagus sekali ya. Sudah merespon, sudah mau berpikir bagaimana, sudah mau mencoba menjawab. Oke, saya coba untuk membenarkan pengertian dari kuadran. Jadi sebenarnya kuadran itu adalah 4 daerah pada bidang koordinat, di mana daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi dilihat dari sini ya, ada 4 bagian. Jadi bentuk apapun yang digambarkan pada diagram kartesius, jika memotong sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan dapat menjelaskan mana daerah yang masuk di kuadran 1, mana daerah yang masuk di kuadran 2, dan seterusnya. Seperti pada gambar sebelumnya. Kan lingkarannya kan miring ini ya. Jadi yang di kuadran 1 ya ini daerah yang di kuadran 1, yang di kuadran 2 ini, yang di kuadran 3 ini, dan yang di kuadran 4 ini. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Afina. Maaf, suaranya kurang besar ya. Bisa didekatkan mikrofonnya? Iya, Bu. Oke, silakan. Apakah penyebutan kuadran 1, 2, 3, 4 itu selalu seperti itu, Bu, atau berubah? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Silakan. Mengapa kita membutuhkan lingkaran pada diagram kartesius pada pembelajaran ini? Dan mengapa gambarnya titik pusat lingkarannya itu tepat di titik asal, Bu? Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin untuk yang lain ada yang mau menjawab atau membantu Ibu menjawab? Mungkin ada yang... Baik, Bu, saya izin menjawab. Oke, silahkan. Jadi menurut saya untuk jawaban si Nikmah itu menurut saya tetap, Bu. Terus untuk jawabannya si Afina mungkin untuk mempermudah kita, Bu. Oke, saya jelaskan lebih detailnya lagi ya. Jadi Baik, untuk Bu. jawaban Nikmah, untuk penyebutan kuadran 1, 2, 3, dan 4-nya itu memang dari ketentuannya seperti itu. Jadi tidak bisa berubah. Jadi kuadran 1 itu di mana nilai X dan Y-nya positif, kuadran 2 itu nilai X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 itu nilai X dan Y-nya keduanya sama-sama negatif, dan untuk nilai kuadran keempat itu Y-nya positif, Y-nya negatif, X-nya positif. Dan untuk jawaban dari Afina tadi. Oke, kenapa kita membutuhkan lingkaran? Karena untuk mempermudah, benar kata Ilma tadi, untuk mempermudah kita dalam memahami materi ini. Kenapa? Karena saat tidak ada lingkaran, maka garis miring yang dibuat akan tidak terhingga. Gimana tadi ya? Oke, gini. Jadi kalau tidak ada lingkaran ini kan tidak ditentukan. Jadi sulit untuk mengetahui nilai Y-nya dan nilai X-nya dan nilai R-nya. Untuk mengetahui nilai sin konstannya juga sulit. Tapi ini hanya dasarnya saja. Nanti di pertemuan selanjutnya levelnya akan naik. Kita tidak membutuhkan lagi panjang dari sisi ini, melainkan kita hanya membutuhkan berapa besar dari sini. Oke, apakah ada yang masih kebingungkan atau ada pertanyaan? Atau sudah dipahami? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dipahami, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Siapkan jawaban sebaik mungkin karena nanti akan ada presentasi dan Ibu akan mengacak kelompok mana yang akan mempresentasikan bagian mana. Oke, jadi saya kasih waktu sekitar 20 menit cukup ya. Dan nanti kita leave dulu dari room ini. Nanti setelah 20 menit kalian kerjakan, kalian kumpulkan lewat PC ke Ibu. Kemudian kalian kembali ke Meet ini untuk presentasi. Oke, apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Baik, kalau begitu
Untuk menyikat waktu, silahkan berdiskusi dan semangat untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, apakah sudah masuk semua ini dalam room? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi waktunya sudah habis ya. Kita masuk lagi ke room untuk presentasi dan penutupan nanti. Jadi untuk kelompok 1, silakan siapa yang mau membuat presentasi? Saya Bu yang akan presentasi, Bu. Oke, saya share screen lagi. Oke, ini pekerjaan dari kelompok 1 ya. Oke, silahkan. Jadi untuk gambarnya seperti itu menurut kelompok kami. Perbandingannya sin A sama dengan Y per R, sin alpha sama dengan Y per R, cos alpha sama dengan min X per R, dan alpha sama dengan Y per min X, cosec alpha sama dengan R per Y, secant alpha sama dengan R per min X, kotan alpha sama dengan min X per Y. Untuk kegiatan 1 nomor 24, jari-jarinya ketemu 13, sin alfanya 8 per 13, cos alfanya min 5 per 13, dan alfanya min 8 per 5, secant alfanya min 13 per 5, cosec alfanya sama dengan 13 per 8, kotan alfanya sama dengan min 5. Oke, bagus sekali ya. Bagaimana untuk kelompok lain yang mau menanggapi? Sepertinya sudah sama, Bu. Oke, Dari kalau kelompok sudah 3 juga sudah sama, Bu. Oke, kalau sudah sama, saya tanya dulu ke kelompok 1 ya. Jadi dari yang sudah kalian kerjakan ini, nilai trigonometri apa yang bernilai positif? Yang bernilai positif sin sama cosec, Bu. Oke, kenapa ya dia bernilai positif? Iya, Bu, karena di keduanya tidak memuat nilai X, di mana nilai X pada kuadran kedua bernilai positif. Oke, jadi benar ya. Jadi pada kuadran kedua itu yang bernilai positif adalah sin dan kebalikannya yaitu cosec. Kenapa? Karena keduanya tidak memuat nilai X, dimana perbandingannya kan Y per R dan R per Y. Seperti itu. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke, saya share-sharekan ini punyanya Nima. Oke, silakan Nima. Baik, Bu. Selanjutnya untuk kegiatan 2 dari kelompok 2, saya mewakili untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu untuk yang pertama gambarnya seperti ini, gambar dari kuadran. Lalu untuk sudut pada kuadran ketiga itu yang bernilai positif tan dan kotan. Kemudian untuk nilai-nilai trigonometrinya untuk kuadran 3 yaitu sin alfa sama dengan min Y per R, untuk cos alfa sama dengan min X per R, tan alfa sama dengan min X sama dengan Y per X, kemudian kosekan alfa sama dengan R per min Y, sekan alfa sama dengan R per min X, dan kotan alfa sama dengan min X per min Y, itu sama dengan X per Y. Kemudian nomor 2, bawahnya Oke, ya, sebentar. ya. Oke, lanjut. Nah, untuk soal nomor 2 ini disuruh untuk menentukan nilai-nilai trigonometrinya. Untuk titiknya yaitu min 8,15, min 15, sehingga dengan proses seperti ini diperoleh jari-jarinya yaitu 17. Sesuai dengan rumus yang dijelaskan tadi, yaitu kemudian didapat
sin alfanya yaitu min 15/17, kemudian cos alfanya min 8/17, tan alfanya 15/8, sekan alfanya negatif 17/8, kosekan alfa negatif 17/15, dan kotan alfa 8/15. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2 untuk kegiatan 2. Bagaimana untuk kelompok yang lain, apakah ada tanggapan? Dari kelompok 3 sependapat dengan kelompok 2, Bu. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 1 juga sependapat dengan presentasi kelompok 2. Oke, jadi semuanya setuju ya dan semuanya jawabannya sama. Oke, saya akan bertanya terlebih dahulu untuk kelompok 2. Tadi dikatakan bahwa yang bernilai positif adalah tan dan kotan. Mengapa keduanya bernilai positif? Apakah tahu mengapa keduanya bernilai positif? Bagaimana kelompok 2? Izin menjawab ya, Bu. Ya, Karena di keduanya memuat nilai X dan nilai Y, di mana nilai dari X dan Y pada kuadran ketiga adalah negatif, jadi perbandingan negatif dengan negatif akan menghasilkan nilai positif. Seperti itu, Bu, penjelasannya. oke, bagus sekali ya. Jadi pada kuadran ketiga ini yang bernilai positif hanyalah tan dan kebalikannya. Kenapa? Karena keduanya kan memuat perbandingan X dan Y, di mana X dan Y pada kuadran ketiga itu bernilai negatif. Jadi perbandingan negatif dengan negatif itu akan menghasilkan nilai positif, sehingga yang bernilai positif hanyalah tan dan kebalikannya. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 3. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, silahkan Afina. Saya izin mempresentasikan perwakilan dari kelompok 3. Gambar yang didapatkan yaitu seperti yang dilihat di sana. Kemudian yang kuadran yang bernilai positif itu ditemukan cos dan sec. Nilai-nilai trigonometrinya yaitu sin alfa itu sama dengan negatif y per r, cos alfa itu sama dengan x per r, tan alfa itu min y per x, cosec alfa itu sama dengan r per negatif y, sec alfa itu sama dengan r per x, dan kotan alfa itu sama dengan x min y. Kemudian pada kegiatan 3 nomor 2, kemudian sin alfa itu sama dengan negatif 21/29, cos alfanya itu 20/29, tan alfa itu negatif 21/20, sekan alfa itu sama dengan 29/20, cosec alfa itu sama dengan negatif 29/21, dan kotan alfa itu sama dengan negatif 20/21. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk kelompok lain, mungkin ada yang mau menanggapi? Untuk kelompok 1 dan 2. Maaf, mikrofonnya dekatkan. Tidak terdengar ya. Jawaban dari kelompok 2 sama seperti jawaban dari kelompok 3, Bu. Oke, bagus. Bagaimana kelompok 1? Jawabannya sudah sama, Bu, dengan kelompok 1. Oke, bagus sekali ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya tanya dulu pada kelompok 3. Tadi dikatakan bahwa yang positif adalah nilai cos dan nilai sec. Kenapa keduanya bernilai positif? Saya izin menjawab ya, Bu. Ya, silakan. Karena di keduanya itu tidak memuat nilai Y, di mana nilai Y pada kuadran keempat itu bernilai negatif, Bu. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi pada kuadran 4 ini yang bernilai positif hanyalah nilai cos dan kebalikannya. Mengapa? Karena tidak memuat nilai Y, di mana pada kuadran 4 ini nilai Y-nya bernilai positif. Bernilai negatif, maaf. Jadi yang tidak memuat nilai Y, hasilnya akan positif. Oke, untuk ini kan kuadran 2, 3, dan 4 ya. Untuk kuadran 1 seperti yang sudah kita kerjakan di awal pembelajaran tadi, yaitu semua nilainya positif. Kenapa? Karena pada kuadran 1 itu nilai X dan Y-nya positif. Jadi semuanya positif. Oke, sebelum kita tutup, dapatkah kalian memberitahukan kesimpulan yang dapat didapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Wahyu. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini,
ini yang pertama itu kuadran adalah 4 daerah pada bidang koordinat, di mana daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua kita dapat konsep dari perbandingan sisi pada segitiga untuk menemukan nilai-nilai trigonometri dari suatu sudut pada diagram kartesius dengan bantuan lingkaran agar. Oke, apakah ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, silahkan Ilma. Baik Bu, saya izin menyampaikan kesimpulan. Jadi yang saya dapat itu yang pertama nilai trigonometri pada kuadran pertama semuanya bernilai positif. Kemudian nilai trigonometri pada kuadran kedua hanya sin alfa dan kosekan alfa yang bernilai positif. Seperti itu Bu. Oke, adakah yang mau menambahkan? Saya Bu izin menambahkan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu yang pertama nilai trigonometri pada kuadran ketiga hanya tan alfa dan kotangen alfa yang bernilai positif. Kemudian nilai trigonometri pada kuadran keempat itu hanya cos alfa dan secant alfa yang bernilai positif. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pagi hari ini. Oke, kalian sudah hebat sekali, sudah mau aktif, sudah mau berpikir kritis, sudah berhasil menyelesaikan untuk KPD, sudah berani presentasi. Kalian hebat sekali, semangat terus. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan membicarakan tentang menentukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Untuk mudah dalam memahami materi tersebut, cari tahu terlebih dahulu apa itu sudut istimewa, apa saja yang dimaksud, apa saja yang termasuk dalam sudut istimewa, kemudian mengapa sudut-sudut ini dikatakan istimewa. Oke, jadi pengetahuan ini akan menjadi bekal awal untuk kalian memasuki materi di minggu depan. Jadi jangan lupa dicari tahu ya. Oke. Oh ya, nanti jangan lupa juga refleksinya dikumpulkan. Saya kasih waktu paling lambat nanti jam 12 malam. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada Bu. Oke, jika tidak ada, kita akhiri dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Semangat terus. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.